Oke, apa kabar Bu Adi dan teman-teman? Jadi kami dari kelompok 7 hari ini ingin mempresentasikan mengenai YouTube Shorts atau lebih tepatnya yaitu dampak YouTube Shorts terhadap konten kreator di YouTube. Dan ada saya Michelle Jennifer dengan NRP 062, lalu ada Monica Iveta Utomo dengan NRP 074, dan ada Cindy Francisca dengan NRP 207. Next. Jadi untuk yang pertama akan saya bahas topik pembahasan kami pada hari ini. Yang pertama pastinya kami juga akan membahas YouTube Shorts, yaitu lebih ke arti, mungkin kelebihan dan tujuan YouTube Shorts dibuat. Lalu yang kedua adalah latar belakang analisis, yaitu alasan mengapa kami menspesifikkan topik YouTube Shorts ini ke dampaknya terhadap konten kreator. Lalu yang ketiga, dari semua konten kreator di YouTube, kami akhirnya memilih salah satu channel, yaitu Nihongo Mantapu, yang nanti akan kami survei. Dan yang keempat adalah bahasan dan kesimpulan dari riset dan survei yang kami lakukan ke channel Nihongo Mantapu dan juga ke publik. Next. Lalu yang pertama ada YouTube Short. Next. Nah, jadi dari beberapa sumber yang terpercaya, kami juga sudah merangkum sebenarnya apa itu YouTube Shorts. Dan YouTube Shorts adalah platform publikasi konten kreatif dalam durasi singkat sampai dengan 60 detik. Jadi kita hanya bisa mengupload konten di YouTube Shorts dengan maksimal 1 menit. Dan fitur YouTube Shorts ini sendiri merupakan replika dari beberapa platform video pendek seperti TikTok dan Reels Instagram yang mungkin sering kita lihat ya. Dan platform ini juga sudah dirilis secara global pada Juli 2021 lalu. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih belum genap 1 tahun, yaitu masih 11 bulan. Next. Lalu, apakah kelebihan dari YouTube Shorts ini? Yang pertama adalah mendorong konten kreator untuk mengupload secara spontan. Karena di YouTube Shorts ini sendiri, sebenarnya YouTube itu mempermudah para konten kreator untuk mengupload ke YouTube. Dimana mungkin kalau misalnya sebelumnya mereka mengupload video yang panjang itu diperlukan proses autentifikasi dan konfirmasi atau license musik lainnya. Di YouTube Shorts ini mereka bisa lebih mudah mengupload ke YouTube dari video di galerinya. Dan yang kedua adalah potensi audiens besar dalam waktu yang sangat singkat. Di sini kita bisa melihat jika audiens di YouTube Shorts itu seringkali lebih banyak daripada audiens di YouTube video biasa. Dan itu mengapa? Karena YouTube Shorts sendiri kan singkat, dan seperti yang kalau misalnya kita terus melihat YouTube Shorts, dia kan auto kembali ke titik awal kan, yaitu menciptakan proses looping. Dan setiap kita looping, itu kita terhitung 1 view. Dan karena itu, kenapa kok angka viewers di YouTube Short itu lebih tinggi daripada YouTube video biasa. Lalu yang ketiga, content creator bisa mengunggah beberapa video sekaligus dan menambahkan caption. Beberapa video sekaligus ini maksudnya dalam sehari. Mungkin karena dulu yang YouTube video biasa durasinya lebih panjang, ya kan harus ada proses syuting dan mengedit yang lebih panjang juga daripada YouTube Short yang hanya singkat-singkat. Jadi YouTube Short ini mempersilahkan mereka mungkin bisa mengupload beberapa video dalam 1 hari. Dan juga menambahkan caption, yaitu auto caption, di mana kita hanya memilih bahasa, lalu apa yang kita ucapkan akan auto menjadi subtitle di YouTube itu sendiri. Lalu yang keempat adalah tidak perlu banyak peralatan karena cukup menggunakan smartphone, di mana rasio portrait di YouTube Short ini sudah disesuaikan dengan rasio banyak smartphone secara global. Dan ada beragam musik dari katalog YouTube, karena YouTube sendiri kan kita sendiri tahu kalau misalnya YouTube sudah mengeluarkan YouTube Music. Jadi ini lebih memudahkan konten kreator untuk mendapatkan license, jadi lebih terhindar dari copyright dalam memakai musik di YouTube. Next. Lalu ada latar belakang analisis, jika dijelaskan secara pendek. Yang pertama, Indonesia ini kan juga terkena dampak globalisasi era digital 4.0. Jadi karena itu memang konsumsi digital di Indonesia cenderung tinggi dari beberapa tahun terakhir ini. Apalagi didukung dengan pandemi. Pandemi yang awal-awal kan ada lockdown, jadi kita kan lebih membutuhkan banyak sumber hiburan untuk entertainment. Dan salah satunya yaitu YouTube. Dan karena itu munculnya
inovasi-inovasi dari aplikasi yang sudah ada. Dan salah satunya yaitu YouTube mengeluarkan YouTube Short. Karena YouTube sendiri selama pandemi juga digunakan sebagai banyak sarana untuk misalnya kayak pendidikan, dijadikan live streaming dan proses belajar mengajar. Dan lalu untuk di kali ini kami akan menganalisa dampaknya untuk YouTuber lama atau YouTuber senior yang memang dari awal mereka ke YouTube itu untuk mengupload video durasi panjang, karena jika kita menganalisa dari YouTuber yang baru, mereka bisa dianggap sudah beradaptasi karena adanya TikTok dan Reels tersebut. Sudah. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, kita ingin mengetahui tujuan dan manfaat dari diciptakannya platform YouTube Shorts. Yang pertama, mungkin kita menganalisa kemunculan YouTube Shorts ini cukup mendadak di tengah pandemi, dan pada saat itu juga merupakan era-era di mana beberapa platform video singkat juga sedang tenar, seperti TikTok, kemudian ada Instagram Reels, dan lain-lain, sehingga kami ingin menganalisa apa sih tujuan awal dari munculnya platform YouTube Shorts ini. Kemudian yang kedua, dampak YouTube Shorts terhadap konten kreator YouTube. Dikarenakan muncul secara mendadak, tentunya akan ada perbedaan yang cukup signifikan antara proses berkonten, terutama untuk YouTuber senior. YouTuber senior ini kami kategorikan sebagai YouTuber yang sudah berkarya sebelum pandemi, dan bagaimana dampak yang mereka rasakan ketika di masa pandemi ke depannya mengalami munculnya platform baru yaitu YouTube Shorts. Kemudian yang ketiga, dampak YouTube Shorts terhadap penikmat konten YouTube. Dengan bertambahnya fitur dari YouTube, tentunya konsumen-konsumen dari YouTube sendiri pasti akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Kami melakukan survei untuk mendukung metode penelitian kami. Nah, survei ini kami lakukan, kami sebarkan dan mendapatkan responden dengan latar belakang mahasiswa Universitas Kristen Petra dan juga mahasiswa universitas lainnya. Dan kami menggunakan platform Google Form. Selain itu, melalui survei ini kami melakukan observasi lain yang dilakukan dengan cara membaca beberapa riset atau jurnal-jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan apa yang hendak kita analisa, gunanya untuk kami dapat mendapatkan pendapat dan juga perspektif dari para ahli yang berbeda. Selain itu, kami juga dapat menganalisa dan mengutarakan apa yang ingin kami pendapatkan. Nah, kemudian selanjutnya survei channel Nihongo Mantapu. Mungkin untuk penjelasan singkat mengenai channel Nihongo Mantapu, ini didirikan oleh Jerome Pauline. Jerome Pauline merupakan penerima beasiswa universitas di Jepang. Kemudian dia menjalankan channel ini sejak kurang lebih tahun 2015-an hingga saat ini. Nah, di masanya sekarang kontennya itu berisi pendidikan, kemudian ada beberapa selingan tentang lifestyle dan lain-lain. Dan untuk channel ini dijalankan bersama 3 teman Jepangnya, yaitu Yusuke, Tomo, dan juga Otsuka. Kemudian selanjutnya survei konten channel YouTube Nihongo Mantapu. Nah, di sini kami menganalisa berapa banyak jumlah penikmat YouTube Short dan juga video YouTube. Nah, di sini melalui hasil survei cukup terdapat hasil yang berbeda sekali secara signifikan. Terdapat 92,9 responden yang lebih menikmati video YouTube dengan alasan penjelasan lebih rinci dan juga grafis lebih bagus. Kemudian untuk pihak lain di YouTube Shorts 7,1% mereka berpendapat bahwa konten-konten dari YouTube Shorts itu cenderung lebih singkat, kemudian lebih memakan waktu yang lebih singkat sehingga tidak memakan banyak waktu luang dari mereka. Kemudian untuk selanjutnya survei perbedaan konten channel Nihongo Mantapu antara video yang awal dan juga versi konten Shorts. Jika dari tabel diagram ini 1 merupakan kecil dan 4 merupakan besar. Nah, di sini cukup banyak responden yang menjawab 3, sehingga kami menyimpulkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dari konten Nihongo Mantapu yang konten Shorts dan juga video.
Kemudian beberapa poin lain yang kami dapatkan dari hasil survei. Yang pertama, video YouTube biasa itu menyajikan informasi yang lebih mendetail dan menarik. Dan ini ada hubungannya dengan argumen sebelumnya. Video YouTube itu memiliki durasi yang cukup panjang bergantung kontennya, sehingga semua penjelasan-penjelasan dapat dimasukkan sehingga lebih mendetail, dan juga terkadang grafis dan editingnya lebih memadai atau mungkin lebih bereffort sehingga terlihat cukup menarik. Kemudian yang kedua, responden itu cenderung mencari hal yang tidak bisa didapat di platform lainnya, yaitu ini konteksnya ini video durasi panjang. Kenapa? Karena dengan munculnya fitur YouTube Shorts memiliki kecenderungan durasi videonya sama dengan platform video lain. Nah, karena ada konten dengan platform dengan konten yang sama, durasi yang sama, ada kemungkinan di mana terjadi repetisi dalam penguploadan konten dalam platform yang berbeda. Ketika seseorang hendak mensurvei atau menstok istilahnya sebuah konten kreator, mungkin mereka akan menganalisa berbagai platform, namun mereka akan cukup bosan ketika menemukan konten yang cenderung sama. Oleh karena itu, beberapa orang lebih menikmati video durasi panjang yang masih menjadi ciri khas dari YouTube itu sendiri. Kemudian selanjutnya, menarik perhatian pengguna YouTube Shorts untuk menonton video YouTube biasa pada channel. Nah, di sini kami sempat melontarkan suatu pertanyaan mengenai menurut kalian apa sih fungsi dari munculnya YouTube Shorts. Kemudian kami menemukan jawaban menarik bahwa mungkin saja munculnya YouTube Shorts ini digunakan untuk memberi trailer atau cuplikan untuk mempromosikan video versi panjang mereka. Jika hal itu benar, maka tentu akan ada kesinambungan jika dua platform ini benar-benar berasal dari satu sumber yang sama, yaitu YouTube. Kemudian yang terakhir, YouTube Shorts menimbulkan inkonsistensi dalam kualitas dan isi konten di Honggo Mantapu. Dari survei oleh jawaban responden, terdapat inkonsistensi yang pertama grafis, kemudian dari durasi, kemudian yang ketiga, inkonsistensi mungkin durasi upload yang mereka kirim atau yang mereka posting konten-kontennya antara YouTube Shorts dan juga video durasi panjang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pembahasan dan kesimpulan. Dari hasil riset survei dan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan beberapa fungsi serta dampak positif dan negatif dari terciptanya platform YouTube Shorts bagi konten kreator YouTube. Next. Menurut responden, fungsi terciptanya YouTube Shorts yang utama adalah untuk membagikan konten video singkat yang praktis dan cepat. Hal ini ditujukan untuk menarik target audiens yang sedang ingin menikmati konten video berdurasi singkat dan tidak memiliki banyak waktu. Kemudian yang terakhir, untuk mengimbangi perkembangan platform video singkat lain seperti TikTok dan Reels Instagram, sehingga YouTube Shorts tetap relevan. Next. Selanjutnya, dari dampak positif yang pertama adalah memberi kesempatan bagi YouTuber untuk mengeksplor pemupublikasian video dengan durasi yang lebih pendek. Kelebihan ini, selain menantang konten kreator YouTube untuk semakin kreatif dalam berkonten, juga secara tidak langsung mengarahkan pada dampak positif yang kedua, yaitu memperluas target audience. Terutama bagi target audience yang lebih banyak menggunakan atau lebih prefer menonton video berdurasi singkat dari YouTube Shorts. Kemudian yang terakhir adalah membantu memperluas jangkauan konten creator ke berbagai platform. Karena banyaknya platform video berdurasi singkat lain seperti TikTok dan Reels Instagram memungkinkan video YouTube Shorts untuk di-repost pada platform-platform tersebut. Next. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama adalah tampaknya perbedaan performa yang signifikan dari konten yang terkandung dalam YouTube Shorts dibandingkan dengan video YouTube biasa, terutama dalam kualitas thumbnail video, serta resolusi dan kualitas editing dari video tersebut. Selanjutnya, konten yang terdapat pada YouTube Shorts cenderung merupakan repetitif dari platform lain. Selain itu, masih belum terdapat watermark dan konten yang diunggah pada YouTube Shorts belum dapat di-download. Hal ini dapat memunculkan rasa bosan, apalagi belum ada poin yang menonjol pada YouTube Shorts sehingga fitur ini masih kalah saing dengan platform video singkat lainnya. Yang terakhir, platform ini kurang menunjukkan korelasi
atau hubungan antara YouTube dan YouTube Shorts. Perbedaan konten yang cukup besar sehingga condong mencerminkan dua fitur dari dua tempat yang berbeda, tidak memberikan feeling bahwa fitur yang berasal dari platform yang sama, yaitu YouTube. Dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari sisi YouTube senior, konten kreator yang sudah lama berkecimpung dalam YouTube tidak terlalu banyak dampak yang dapat dirasakan. Terdapat YouTuber senior yang terlalu nyaman dengan fitur post video lama YouTube, sedangkan dari pihak sebaliknya yang sudah beradaptasi dan menggunakan platform video singkat lainnya. Dan dari hasil riset, kami menemukan masih ada banyak aspek yang kiranya masih bisa dikembangkan oleh pihak YouTube. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.